Ya, baiklah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat-sehat semuanya. Ya, hari ini kita masuk kembali ya berkaitan dengan uh, kerangka kerangka pengendalian internal ya. Yang lainnya seperti misalnya KOSO IRM ya. Jadi KOSO IRM di sini adalah Committee of Sponsoring Organization Enterprise Risk Management Framework gitu ya. Nah, KOSO IRM di sini yaitu pengembangan dari KOSO itu sendiri gitu ya. Di mana dari pengembangan KOSO itu sendiri yang menginginkan atau juga yang menginvestigasi efektif penilaian dan juga memanage risiko organisasi ya. Dapat diimprovisasi ya atau juga dapat di-manage ya risiko organisasi tersebut. Sehingga itulah yang disebut dengan Enterprise Risk Management Integrated Framework (IRM). Ya. Nah, jadi bedanya antara KOSO saja dengan KOSO IRM. Nah, KOSO IRM itu berkaitan dengan pengendalian risiko, ya. Nah, ini bedanya. Dan ini merupakan bagian dari tata kelola dokumen ya perusahaan. Dan elemennya merupakan dari suatu elemen yang dikembangkan secara menyeluruh dari KOSO yang ada ya, dan difokuskan kepada pengendalian risiko ya. Nah, itu bedanya itu. Nah, IRM di sini ya tujuannya adalah berkaitan dengan tujuan secara menyeluruh ya dari pengendalian internal yang ada pada organisasi dan menyediakan apa ya dan menyediakan penilaian ya secara objektif atas tujuan yang dicapai atau juga masalah yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini bagaimana supaya minim ya. Dan tujuan lainnya adalah tujuan keuangan dan juga target-target kinerja. Penilaian risiko di sini berkelanjutan dan mengidentifikasi beberapa langkah atau juga yang mengkonsumsi beberapa sumber daya yang bisa dikendalikan atau juga risiko yang bisa dikendalikan. Kemudian juga menghindari gitu ya, menghindari kehancuran reputasi sebuah entitas. Nah, ini diterapkannya KOSO IRM. Nah, IRM di sini didefinisikan ya sebagai manajemen risiko gitu ya, sebagai manajemen risiko. Jadi suatu proses yang berdampak kepada suatu entitas mulai dari pimpinan, direktur, ya manajemen sampai pada personel dan diterapkan pada level strategi dan juga beberapa lainnya dalam organisasi dan mengidentifikasi secara potensial dampak yang terjadi pada sebuah organisasi. Kemudian juga memanage resiko dan juga resiko yang memungkinkan terjadi. Ya, di dalam hal ini menyediakan suatu layanan yang assurance ya untuk mencapai tujuan organisasi gitu ya. Nah, dasar-dasar dari KOSO IRM di sini adalah ya, bagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai ya untuk pemilik dan juga manajemen bisa menerima sesuatu yang tidak pasti dan juga sesuatu yang tidak pasti itu akan menghasilkan yang namanya risiko dan risiko ini memungkinkan terjadi ya apabila ya setiap dilakukannya adanya upaya proses penciptaan nilai ya, dan proses penciptaan nilai tersebut gitu ya itu selalu ada resiko. Nah, ini yang merupakan konsepnya. Dan uncertainty juga terjadi karena adanya kesempatan gitu ya. Jadi adanya kesempatan memungkinkan secara secara positif itu akan berdampak suatu nilai yang diciptakan ya. Dan kerangka yang dapat membantu manajemen untuk memanage suatu yang uncertainty dan juga yang berhubungan dengan risiko, maka dibangunlah suatu nilai-nilai. Nah, nilai-nilai di sini adalah nilai yang maksimal ya. Nilai yang maksimal di sini sebuah perusahaan itu harus menyeimbangkan antara pertumbuhannya dengan return yang diinginkan. Ya, setiap tumbuh tinggi risiko tinggi kan, atau return tinggi risiko tinggi ya. Nah, bagaimana seimbang ya antara growth, return dan juga risk di sini. Nah, inilah tujuan dari
KOSO IRM. Ya. Jadi KOSO IRM itu di mana diterapkan? Di menyeluruh, ya, mulai dari strategi organisasi, ya, sama tadi dengan KOSO saja, ya. Pengendalian KOSO itu meliputi mulai dari strategic operation, reporting, sampai compliance, ya. Sedangkan mulai dari lingkungan internal, event identification, risk assessment ini diterapkan. Ya. Nah, KOSO mengembangkan model di mana merupakan bagian dari elemen IRM di sini. Jadi kolom yang di atas itu menunjukkan suatu tujuan, ya. Nah, tujuan di sini. Tujuan strategi, tujuan operasi, tujuan pelaporan, ya, tujuan compliance. Nah, tujuan strategik di sini adalah merupakan suatu tujuan yang utama yang berhubungan dengan misi perusahaan. Nah, ini yang paling utama, ya, atas. Tujuan operasi berkaitan dengan keefektifan, ya, bagaimana supaya efektif dan efisien jalannya operasi perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dan tujuan keuntungan dan dapat melindungi aset. Nah, itu tujuan operasi namanya. Tujuan reporting, ya, reporting itu bertujuan menjamin bahwasanya keakuratan, kelengkapan, keandalan, ya, kemudian juga internal dan juga eksternal pelaporan. Nah, tujuan compliance meliputi dapat membantu perusahaan bahwasanya semuanya berjalan dengan aturan yang ada, ya, tidak melanggar peraturan yang berlaku, ya, atau tidak melanggar regulasi yang berlaku. Nah, itu. Dan IRM di sini menyediakan suatu hal yang logis, ya, jaminan terhadap laporan dan juga tujuan dari penilaian yang ditujukan untuk perusahaan dapat mengendalikan secara menyeluruh, ya. Dan apabila, ya, strategic operation atau juga operation objective itu sesuatu yang bisa terjadi, ya, pada pihak-pihak eksternal perusahaan, ya. Nah, di sini kelemahannya, gitu, ya, tidak dapat dikendalikan, ya. Jadi kalau untuk internal bisa, ya, tapi kalau untuk eksternal strategic operation dan juga operation objective itu masih minim, ya. Dan dari areanya di sini memungkinkan jaminan bahwasanya KOSO IRM itu bagi manajemen dan juga dewan direksi itu akan bisa memberikan informasi secara tepat waktu, ya, progresnya yang dibuat perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, ya. Nah, kolom sebelah kanan, ya, ini kolom sebelah kanan, ya. Ya, ini, ya, kolom sebelah kanan entity level. Jadi KOSO IRM itu ditetapkan pada level entitas secara menyeluruh. Nah, maka garisnya kuning. Kalau divisi, nah, apalagi divisi tidak yang merupakan bagian dari entire company, gitu, ya. Di bisnis unit juga diterapkan. Jadi menyeluruh, ya, KOSO IRM itu. Nah, sampai pada anak cabang, subsidiary. Nah, itu, ya. Jadi mulai dari induk perusahaan sampai pada anak perusahaan diterapkannya KOSO IRM. Sedangkan garis horizontal di sini menunjukkan bahwasanya ada 8, ya, yang berhubungan risiko dan juga pengendalian yang termasuk dalamnya lingkungan pengendalian, ya, lingkungan pengendalian internal meliputi kultur perusahaan, kemudian dari aspek disiplin, kemudian juga risiko ini sama, gitu, ya, dengan lingkungan khusus secara menyeluruh, gitu, ya. Kemudian juga objective setting, ya, tujuan organisasi yang sudah diset, ya, menjamin bahwasanya proses implementasi manajemen diformulasikan dalam bentuk strategi, operasi, pelaporan, dan juga kesesuaian dengan tujuan dan mendukung misi perusahaan secara menyeluruh. Ya. Event identification meliputi suatu proses identifikasi peristiwa, ya, yang mungkin berdampak terhadap perusahaan, ya, terutama dalam hal kemampuannya dalam mengimplementasikan strategi dan juga tujuan. Pihak manajemen itu harus membedakan, ya, antara antara setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut. Di mana peristiwa yang terjadi tersebut apakah punya risiko? Nah, kalau misalnya punya risiko, maka risiko itu apakah dia mempunyai dampak negatif atau mempunyai
dampak secara menyeluruh, maka apabila mempunyai dampak secara menyeluruh, ada respon, gitu kan. Dan juga peluang, ya peluang dari sisi peluang tersebut, apakah punya peluang yang positif dan punya dampak dan berpengaruh terhadap strategi dan tujuan perusahaan, ya. Nah itu risk assessment. Ya, risk assessment merupakan penilaian kualitatif dan penilaian kuantitatif yang menggunakan basis risiko secara individual, yang mengkategorikan istilahnya risk assessment di sini nanti penilaiannya berupa yang disebut dengan likelihood, keyakinan, ya. Kemudian apakah risk assessment itu punya nilai positif atau negatif, apakah punya dampak terhadap unit organisasi, dan resiko tersebut dianalisa, ya, dianalisa berdasarkan pada resiko yang melekat inherent dan juga resiko yang tersisa, disebut dengan residual risk, ya. Nah ini semuanya ada, ya, semuanya ada, malah di sini sudah ada sertifikasinya, gitu ya. Saya sendiri sudah ikut ini sertifikasinya dan mendapatkan gelar CRP, gitu ya. Nah jadi kalau adik-adik mahasiswanya ingin mendapatkan bagaimana kita ahli mengidentifikasi resiko dengan konsep KOSU IRM dan KOSU aja, nah itu nanti bisa ikut pelatihan yang namanya pelatihan manajemen resiko. Nah jadi pelatihan manajemen resiko itu kita mendapatkan gelar dan diakui oleh BNSP, ya. Nah kalau ada yang mau nanti boleh saya share informasinya, ya, sama Lydia, ya, terkait dengan pelatihan manajemen risiko ini, berguna untuk mahasiswa supaya kita lebih spesialisasi, ya. Nah itulah, ya. Nah jadi inilah yang dikatakan dengan resiko IRM, ya. Jadi koso respon, ya, menghindari, mereduce, mendistribusikan, menerima, dan juga kontrol objektif, ya. Kontrol objektif meliputi mengimplementasikan risk respon, ya, kontrol polisi, dan juga prosedur yang berkelanjutan, ya. Dan juga mengkorespondensikan aktivitas pengendalian yang ada pada kerangka KOSU, pengendalian KOSU biasa, ya. Kemudian juga information and communication. Jadi information and communication di sini itu adalah komponen yang bisa mengidentifikasi, mengcapture, mengkomunikasikan, ya, secara penuh atas tanggung jawab masing-masing perusahaan. Nah itu. Monitoring. Nah, jadi proses monitoring di sini adalah suatu proses memonitor dan juga memodifikasi yang berkaitan dengan aktivitas manajemen terkait dengan kegiatan evaluasi pemisahannya, ya. Jadi IRM model ini adalah suatu model 3 dimensi, ya. Ini dimensi yang pertama, ini dimensi yang kedua, ini dimensi yang ketiga, di mana maknanya dari setiap 8 resiko dan beberapa kontrol elemen itu diterapkan, ya, pada 4 tujuan. Nah itu maknanya, ya, dalam bentuk apa ini istilahnya segi 4, ya. Nah dalam sebuah bentuk dadu ini, ya, diterapkan pada 4 tujuan yang menyeluruh pada organisasi, mulai dari induk perusahaan sampai pada anak perusahaan. Itu cara membaca kotak ini, ya. Nah cara membaca kotak ini. Nah itu. Jadi antara KOSO IRM, ya, IRM framework dan juga internal control framework di sini, ya, ini mengadopsi, ya, prinsip-prinsip pengendalian internal dari yang namanya Sarbanes-Oxley Act tahun 2002, ya. Nah, jadi semuanya kedua-duanya merupakan bentuk atau juga sub dari pengendalian internal Sarbanes-Oxley Act, ya. Di mana Sarbanes-Oxley Act di sini berfokus pada pengujian, pengendalian, ya, tanpa pengujian tujuan dan risiko bisnis, yang dalam hal ini dalam konteks yang kecil mengevaluasi hasil dan juga hasilnya adalah, ya, pengendalian sistem secara penuh. Nah itulah, ya, bedanya antara KOSO IRM itu sendiri dan juga KOSO saja, ya. Bedanya di situ, ya. Jadi bedanya KOSO IRM itu adalah termasuk mengidentifikasi resiko. Tetapi kalau khusus saja, dia hanya mengendalikan tanpa melihat resiko. Nah, jadi itu bedanya antara KOSO IRM dengan KOSO saja, ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan pada topik ini.
Ya, kita nggak lama-lama ya, dan cukup memperkenalkan beberapa kerangka tersebut saja ya. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Ada? Ya, baiklah kalau tidak ada, saya kira itu saja ya, karena juga waktunya juga ya semakin apa. Baiklah, selamat sore dan salam sehat selalu ya. Ya. Oke, Pak. Oke, boleh meninggalkan ruangan. Silakan.